Suamiku pewaris utama. Bab 152. Ketahuan. Pemandangan ini tentu saja membuat rekan-rekan bumi menjadi keheranan. Tidak biasanya dia bersikap seperti itu. Menurut pandangan dan pikiran mereka, sangat aneh jika bumi sekali ini tidak terpancing emosi. Apakah ada rencana lain untuk menunjukkan kekuatannya pada orang-orang tersebut? Hei sampah! Mau sampai kapan kau berdiri di situ? Katakan dengan cara bagaimana kau ingin mati. Ucap Komandan Carlos menghina sekali. Dengan sekali tamparan. Jawab bumi mencoba bersikap kalem. Baik, jika itu maumu. Akan aku kabulkan. Jawab Carlos enteng. Kemudian tanpa menunggu bumi sampai ke hadapannya, dia berlari dengan kencang ke arah bumi, dan langsung mengarahkan pukulan ke wajahnya. Wus! Hia! Plak! Plak! Ak! Jerit kesakitan dari seseorang terdengar, ketika dengan telak wajahnya ditampar begitu kuatnya, hingga bunyinya terdengar di seantero ruangan tersebut. Bukan hanya itu saja, tubuhnya terpelanting akibat tamparan kuat tersebut, dan jatuh ke lantai arena, serta berguling-guling saking kuatnya dorongan tamparan itu. Bajra Napoleon yang melihat hal tersebut, mulutnya mendadak terbuka lebar, dengan mata melotot, mulut melongo dan hati seakan tidak percaya. Komandan Carlos yang terkenal kuat setelah Komandan 1 dan 2, kalah hanya dalam satu tamparan. Tidak bisa dibayangkan, bagaimana kekuatan bumi yang sesungguhnya. Belum lagi para pengawal yang lain. Memikirkan semua itu, timbul niat busuknya, dan akan disampaikan setelah dia berhadapan dengan Hendy. Tapi yang menjadi tanda tanya besar buat Bajra, kenapa racun pelumpuh saraf yang dimasukkan ke dalam makanan mereka tidak bereaksi, dan tidak berpengaruh pada lawan Carlos itu. Bahkan tubuhnya baik-baik saja. Tidak ada tanda-tanda keracunan atau terluka dalam. Tengah memikirkan semua itu, Komandan Carlos bangkit kembali, dan langsung menelan sejenis obat kuat, yang dimasukkan ke dalam mulutnya tanpa bantuan air. Beberapa saat kemudian, tubuh Carlos menegang, dan mengeluarkan keringat yang sangat banyak. Mendadak tubuhnya seperti bercahaya, dan jika dilihat kekuatannya bertambah 10 kali lipat dari kekuatannya semula. Hendy yang melihat itu membatin dalam hati. Pantas selama ini tidak ada yang mampu mengalahkan Bajra dan anak buahnya. Ternyata mereka melakukan hal-hal licik, termasuk menggunakan obat untuk merangsang kekuatan anak buahnya, batinnya. Awan. Berjaga-jaga, siapa tahu bumi mengalami kesulitan. Turun dan bantu dia kalau ada yang ingin berbuat curang. Ucap Hendy dalam hati, yang diteruskan melalui pikiran ke Komandan Awan. Siap Tuan Besar. Jawab Awan melalui pikirannya juga. Sekali ini kau tidak akan lepas manusia sampah. Kekuatanku sudah naik berkali-kali lipat. Hanya angin seranganku saja, sudah mampu membuat tubuhmu hancur. Camkan itu. Ucap Carlos Jumawa, setelah tubuhnya mampu menguasai goncangan akibat pemakaian obat perangsang kuat tersebut. Tanpa membuang waktu lagi, tubuhnya berkelebat ke arah bumi, dan seperti menghilang dari pandangan. Tiba-tiba saja. Bak, bak, teriak seseorang terdengar tertahan. Ternyata serangan cepat tersebut, sukses mengenai tubuh bumi, hingga membuatnya mengeluh kesakitan, karena dada dan perutnya ditendang, serta ditumbuk lumayan kuat oleh Carlos. Tubuhnya sempat terhuyung dan terdorong beberapa langkah ke belakang. Dalam ketidakseimbangan itu, lawan tidak memberi kesempatan lagi kepada bumi untuk menstabilkan posisinya. Serangan cepat dan terarah dari Carlos, kembali mengenai tubuhnya, dan kali ini membuat tubuh bumi ambruk ke lantai, serta berguling-guling di sana. Tidak mau lawannya lepas. Carlos melentingkan tubuhnya ke udara, dan mengarahkan kaki kanannya lurus ke bawah,
untuk melesatkan tendangan lurusnya ke dada Bumi, dengan tujuan untuk mengakhiri hidupnya. Tapi bukan Bumi namanya kalau harus terkena serangan sebanyak 3 kali, akibat pemakaian obat yang di luar perkiraan itu. Menggunakan sisa tenaganya, Bumi melentingkan tubuhnya ketika dia sedang terbaring itu sedikit ke atas, dan dengan secepat kilat berpindah posisi, lalu melesakkan tendangan kuatnya ke arah dada lawan. Serangan yang tidak disangka-sangka tersebut, tidak bisa diantisipasi oleh Carlos, sehingga membuat tubuhnya yang sedang meluncur ke bawah itu, menjadi hilang keseimbangan, dan terdorong serta terpelanting ke belakang. Menabrak senjata yang ada di belakangnya. Tubuh yang tidak berdaya itu mendadak lemas, dan tidak bertenaga. Ternyata tombak mengenai punggungnya. Saat itu juga Carlos selesai dengan rasa penasarannya. Melihat kejadian itu, kakak angkat Carlos, Ramada menjadi berang, dan langsung meluruh ke arah Bumi dengan niat ingin menghabisinya. Tapi belum juga niatnya kesampaian. Tiba-tiba dari arah samping berkesiur angin yang cukup kuat, yang ternyata adalah serangan dari Komandan Awan. Dia tidak terima, jika kondisi Bumi yang sudah lemah itu, dimanfaatkan oleh Ramada untuk melumpuhkannya. Walau sebenarnya Bumi masih mampu untuk melawan Ramada tersebut. Lawanmu adalah aku. Biarkan kawanku beristirahat sejenak. Kalau kau penasaran dengan kekuatannya, lawan aku dulu. Ucap Awan jumawa sekali. Cih. Beraninya cuma membokong dari belakang. Ucap Ramada tidak terima. Siapa yang ingin membokongmu? Bukankah kau sendiri yang memulainya? Saat kawanku lengah, secara diam-diam kau menyerangnya dari belakang. Bukankah itu yang namanya membokong? Lalu kenapa kau marah, ketika aku mencegah perbuatan licikmu itu? Jawab Awan apa adanya. Jangan banyak bacot. Hadapi aku jika berani. Ucap Ramada dengan ekspresi marah. Siapa takut? Bukankah sejak dari tadi, aku sudah siap untuk menghadapimu? Jawab Awan cuek. Jangan salahkan aku, jika harus mematahkan tanganmu, atau bahkan mengambil nyawa busukmu itu. Sambut Ramada dengan ancaman yang serius. Kita lihat saja. Kau atau aku yang akan mati. Jawab Awan siap, menyambut pertarungan atau duel 1 lawan 1. Sementara itu, Bajra Napoleon, yang melihat tubuh calon lawan dari Komandan Ramada tersebut tidak lemah atau terluka, kembali menjadi keheranan. Dalam hatinya berkata, bagaimana mungkin tubuh orang tersebut masih baik-baik saja? Apakah racun pelumpuh saraf, yang dimasukkan ke dalam minuman dan makanan yang telah dimakan oleh mereka, tidak bekerja dengan baik? Padahal sedikit saja jika orang memakannya, tubuh orang tersebut akan lumpuh saat itu juga. Tapi kenapa orang-orang itu tidak terpengaruh oleh racun yang kuberikan? Padahal jelas-jelas aku melihat sendiri, bagaimana ahli racunku, memasukkan obat tersebut ke dalam minuman dan makanan yang dimakan oleh mereka. Batinnya dalam hati. Siapa sebenarnya orang-orang yang sedang kami hadapi ini? Kekuatan mereka sangat besar sekali. Jika anak buahku tidak mengkonsumsi obat kuat, aku yakin dalam sekejap saja, mereka semua akan dihabisi, mungkin termasuk diriku juga, batinnya lagi. Kemudian mengarahkan pandangannya ke tengah arena. Sementara itu, duel antara Ramada dengan Komandan Awan sudah berlangsung cukup sengit. Masing-masing sudah mengeluarkan jurus terbaiknya. Tapi sampai sejauh ini, belum ada yang terkena jurus lawannya. Hingga pada suatu ketika, tendangan menyamping yang dilancarkan oleh Komandan Ramada, mengenai bahu kiri dari Awan, hingga membuatnya terdorong sedikit ke samping dan hampir terjatuh. Melihat serangannya berhasil, Komandan Ramada menjadi bersemangat kembali. Dengan kekuatan penuh, dia melancarkan tendangan silang kanan dan kiri secara cepat, untuk membuat tubuh lawannya roboh, atau jika memungkinkan mati.
Berkali kaki tendangan yang dilancarkan oleh Komandan Ramada itu, berhasil mengenai tubuh Komandan Awan, walau tidak begitu telak mengenainya, tapi sempat membuatnya kerepotan. Hendy yang melihat itu mengernyitkan alisnya pertanda heran. Kenapa anak buahnya tidak mampu mengantisipasi serangan yang tergolong lemah tersebut? Seorang Komandan Awan, dibuat kewalahan oleh serangan lawannya. Itu semua menjadi tanda tanya bagi Hendy dan anak buahnya yang lain. Geram karena berkali-kali mendapatkan serangan dan sudah 5 kali mengenainya, membuat Awan menjadi marah serta geram. Akhirnya dia menyadari, sikapnya yang meremehkan lawan, menjadi bumerang baginya, hingga terkena serangan seperti itu. Tidak mau kecolongan lagi, Awan segera bersikap serius, dengan melancarkan serangan yang cukup mematikan ke arah tubuh lawan. Berkat keseriusannya itu, dan tidak lagi menganggap remeh lawan, serangan yang dilancarkan oleh Awan, sukses mengenai tubuh Komandan Ramada, dan membuatnya terjatuh ke lantai. Noda merah segar terlihat keluar dari mulutnya, akibat terkena tumbukan yang cukup kuat di daerah dada, hingga membuat nafasnya menjadi sesak. Bachra yang melihat itu menjadi geram. Kemudian memberi kode kepada Komandan Ramada, untuk melaksanakan serangan rahasianya ke arah Awan. Tanpa membuang waktu lagi, dan mengerti dengan kode yang diberikan oleh tuan muda mereka, Ramada kembali bangkit, dan menepuk-nepuk bajunya, seolah-olah sedang membersihkan debu yang menempel di sana. Tetapi sebenarnya itu adalah taktiknya untuk menaburkan racun pelumpuh saraf ke udara, dengan harapan agar Awan menghirupnya. Segera setelah itu, racun pelumpuh saraf yang tidak berbau dan berwarna tersebut, menyebar di udara, dan menuju ke arah Awan. Kini keadaan Awan benar-benar terancam. Jika dia sempat menghirup udara beracun tersebut, maka dijamin tubuhnya akan menjadi lemah, dan mudah untuk dihabisi oleh lawan. Hendy, Abicandra serta Dewa Obat, juga Kaisar Perang Adiwilaga, melihat ketidakberesan itu, kemudian bangkit dari tempat duduknya dan menuju ke arah Bachra lalu berkata, "Bukankah ini hanya pertandingan persahabatan? Tapi kenapa anak buahmu menggunakan racun pelumpuh saraf tersebut?" Ucap Hendy bernada marah. "Hahaha. Bukankah makanan dan minuman yang kalian minum tadi, itu juga beracun? Tapi sepertinya kalian tidak terpengaruh olehnya. Tapi kali ini kalian tidak akan selamat lagi." Orang yang sedang berhadapan dengan orangmu itu, adalah Ramada, seorang ahli racun nomor 1 di dunia. Tidak ada yang luput dari serangan racunnya tersebut. Jika kalian tidak mati atau terluka, berarti kalian cukup hebat. Tapi sekarang tidak akan lagi. Kalian semua akan mati. Karena udara di ruangan ini sudah dicemari racun. Sedangkan hal itu tidak berpengaruh bagi kami, karena kami sudah meminum penangkal racun tersebut. Sekarang terimalah nasib kalian. Mati keracunan di rumahku ini. Jawab Bachra. Napoleon sangat yakin sekali. Benarkah? Jawab seseorang dengan suara kuat. Siapa kau? Dasar orang tua bau tanah. Sudah mau mati masih saja berani berkoar di hadapanku. Respon Bachra. Napoleon marah, dan tidak terima dibantah seperti itu. Aku adalah orang yang akan membuatmu menyesal, karena telah berani berbuat licik di hadapanku. Jawab Paizu Xianxi Dewa Obat enteng. Kemudian melambaikan tangannya ke atas. Seketika dari tangannya, keluar serbuk berwarna ungu muda. Semakin lama semakin banyak dan tebal, dan akhirnya menyebar memenuhi aula tersebut, lalu menekan uap racun pelumpuh saraf, yang disebarkan oleh Yamada si ahli racun itu hingga tidak tersisa. Kau mau tahu siapa aku Bachra? Aku adalah Raja Racun, Dewa Obat, dan Dewa Tabib. Racunmu tidak akan berarti apa-apa bagiku juga bagi yang lain. Sekarang apa lagi yang bisa kau lakukan Bachra? Ucap Paizu Xian penuh ejekan. Kurang ajar.
Ternyata aku tengah berhadapan dengan orang yang salah. Musuh besarku, ternyata dikelilingi oleh manusia-manusia hebat. Bagaimana caranya aku bisa melepaskan diri? Batin Bajra Napoleon dalam hati. Tidak kusangka, orang yang digembar-gemborkan kuat, dan katanya tidak terkalahkan di dunia. Ternyata adalah seorang pecundang, dan sampah tidak berguna. Baru berhadapan dengan anak buahku saja, sudah ketakutan seperti itu. Kau pikir aku akan diam saja Bajra? Ucap Hendy cukup mengintimidasi sekali. Hahaha. Jangan senang dulu, lihat sekelilingmu, kalian telah terkepung. Begitu juga dengan yang ada di luar. Jawab Bajra Napoleon sambil tertawa-tertawa terbahak-bahak, ketika secara tiba-tiba anak buahnya muncul, dengan memegang senjata otomatis dan siap untuk ditembakkan. Ah sayang sekali. Gertakanmu itu tidak mempan bagi kami. Kau juga lihat sekeliling anak buahmu itu baik-baik Bajra. Sedikit saja mereka bergerak, maka leher mereka akan habis. Balas Hendy tak kalah menyeramkan. Kau tahu Bajra, mereka yang sedang mengepung kalian itu, adalah ninja terbaik yang pernah ada di dunia. Keahlian mereka adalah menyamar menjadi seperti apa yang mereka inginkan. Dalam masalah membunuh, jangan diragukan lagi. Mereka adalah ahlinya. Jadi kau jangan mimpi untuk bisa menggertak kami dengan mainan anak-anakmu itu. Jawab Hendy cukup membuat lawan bicara menjadi ketakutan. Jika masih ingin hidup, perintahkan pada anak buahmu untuk mundur, dan letakkan senjata kalian di lantai. Kemungkinan pertandingan persahabatan ini bisa kita teruskan, tanpa ada campur tangan dari pihak lain. Ucap Hendy cukup mengintimidasi sekali. Gawat. Bagaimana bisa? Kapan mereka datang dan siapa mereka sebenarnya? Batin Bajra dalam hati, saat melihat ratusan orang ninja, berpakaian ala kebesarannya sudah berada di belakang anak buahnya. Tapi saat dia tengah merenung dan mempertimbangkan tawaran dari Hendy, tiba-tiba terdengar sebuah suara cukup lantang. Jangan dengarkan dia tuan muda. Mari kita mati bersama. Ucap anak buahnya serempak. Tidak. Aku tidak ingin mati bersama kalian. Cepat letakkan senjata. Dan turuti keinginan orang itu. Bantah Bajra tegas. Maaf. Kepalang mandi, ia basah sekali. Jawab beberapa anak buahnya tegas, serta melawan perintah tuannya sendiri. Kurang ajar. Beraninya kalian melawan perintahku. Reaksi Bajra marah. Maafkan kami tuan muda. Melawan mati menyerah juga mati. Lebih baik mati bersama-sama. Jawab beberapa anak buahnya dari kelompok Ramada cukup tegas. Tembak mereka. Ucap Bajra memberi perintah. Dor. 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 Tanpa diperintah dua kali, pengawal elit Bajra, langsung mengeksekusi 6 orang pembangkang itu dengan menghadiahi mereka timah panas ke tubuhnya, dan langsung mati di tempat. Melihat itu, ratusan anak buah Bajra yang ada di ruangan tersebut, langsung melemparkan senjata mereka ke lantai, dan menendangnya agar menjauh, pertanda mereka patuh terhadap perintah tuan muda mereka. Sementara itu, lebih seratusan ninja yang berada di belakang anak buah Bajra, langsung mengambil senjata tersebut, dengan cara yang sangat luar biasa. Hanya dalam sepersekian detik, semua senjata-senjata itu telah hilang dari pandangan. Entah bagaimana caranya mereka melakukannya. Mungkin itu salah satu keahlian dari ninja-ninja tersebut. Gerak cepat tidak terlihat dan sangat mematikan sekali. Entah kapan mereka datang. Tiba-tiba saja mereka sudah ada di belakang para pengawal bersenjata itu, dengan pedang terhunus, dan siap untuk digunakan. Melihat itu semua, walau anak buahnya bersenjata api, tapi diyakini mereka semua akan kalah, sebab katana para ninja itu, semuanya sudah menempel di leher anak buahnya masing-masing.
Karena itu Bajra memutuskan untuk menyerah, dan memerintahkan anak buahnya agar mundur, serta membuang senjata mereka ke lantai, dengan harapan masih bisa hidup, dengan mengajukan persyaratan seperti yang dipikirkannya. Sementara itu di luar ruangan, anak buah Bajra telah dilumpuhkan semua oleh orang-orangnya Hendy. Sekarang kondisi tubuh mereka telah lemah, dan tidak bisa bergerak, karena belasan ahli totok saraf telah melakukan tugasnya dengan baik. Begini kan bagus. Tidak perlu menggunakan senjata atau racun. Reaksi Hendy setelah melihat anak buah Bajra tidak bersenjata lagi. Kau tahu Bajra? Tujuanku datang ke sini karena ingin membuktikan, benarkah kau kuat seperti yang orang katakan. Tapi melihat kondisimu, aku sangat kecewa sekali. Padahal aku ingin berlatih bersama, untuk bertukar barang 1 atau 2 buah jurus denganmu. Namun sayang sekali. Ternyata kekuatanmu itu hanya bualan semata. Ucap Hendy apa adanya, lalu duduk untuk merilekskan otot-otot kakinya yang tegang. Setelah dia duduk itu, Hendy kembali melanjutkan perkataannya. Mungkin setelah ini, kita bisa melanjutkan pertandingan secara jujur, dengan menggunakan tangan kosong dan tanpa senjata. Ucap Hendy cukup tegas dan mengintimidasi sekali. Awan, lanjutkan tugasmu. Habisi si pembuat kekacauan itu, dan patahkan tangannya, agar tidak bisa lagi membuat racun. Ucap Hendy tegas pada anak buahnya. Baik Tuan Besar. Jawab Awan patuh. Kemudian berjalan mendekati Ramada untuk menantangnya kembali. Ayo kita lanjutkan duel yang sempat tertunda tadi. Kita buktikan siapa yang terkuat di antara kita. Kau atau aku? Ucap Awan cukup gamblang sekali. Siapa takut? Tadi kau hanya beruntung saja. Kali ini kau pasti mati. Jawab Ramada sangat berani. Tunggu. Sebelum dilanjutkan pertarungan ini, lebih baik kita buat perjanjian, hitam di atas putih. Barang siapa yang menang, berhak atas nyawa lawannya. Mau dibunuh atau dijadikan budak. Ucap Bajra dengan liciknya. Ternyata dia sudah menyusun skenario cukup banyak, dengan rencana yang berlapis-lapis. Salah satunya adalah rencana perjanjian ini. Bukan hanya itu saja, dia juga masih mempunyai rencana-rencana lainnya, yang diyakini akan menguntungkan, demi memenangkan pertarungan. Mendengar ujaran tersebut Hendy sempat terkesiap, lalu meminta pendapat dari Awan serta yang lainnya. Apakah syarat tersebut wajar atau tidak? Walau dia tahu anak buahnya itu kuat, tapi Hendy tetap mengutamakan keselamatan dan harga diri mereka. Hendy tidak mau bertindak gegabah, langsung menyetujui rencana dari pihak lawan. Siapa tahu ada rencana licik lainnya. Oleh karena itu sebelum menyetujuinya, Hendy meminta pendapat dulu dari anak buahnya. Paman Abi, lakukan tugasmu. Ucap Hendy memberi perintah. Baik Tuan Besar. Jawabnya patuh, dan mengerti apa yang harus dilakukan. Dalam posisi duduk, Abicandra memindai seluruh ruangan, siapa tahu ada benda tersembunyi yang dipasang dan sengaja disiapkan untuk menjebak lawan. Benar saja seperti yang diperkirakan. Di beberapa titik penting serta tersembunyi, ada beberapa buah kamera yang terpasang yang entah apa maksudnya. Bukan hanya itu saja, di beberapa titik di dalam dinding, ada diletakkan senjata otomatis tersembunyi, yang sewaktu-waktu jika terdesak bisa digunakan untuk menghabisi lawan dengan sistem kontrol otomatis. Mendapat laporan itu, Hendy menjadi berang, kemudian tanpa bertanya lagi, langsung memberi perintah pada anak buahnya, untuk menghancurkan benda-benda haram tersebut. Hancurkan kamera itu. Dan temukan senjata tersembunyi, di beberapa titik bertanda merah tersebut. Ucap Hendy memberi perintah. Baik. Jawab anak buahnya patuh. Kemudian mengerjakan seperti apa yang diperintahkan oleh tuan besar mereka,
dengan menembak serta melancarkan pukulan jarak jauhnya ke arah kamera, serta beberapa titik dinding, yang diperkirakan tersembunyi senjata otomatis mematikan tersebut. Kejadian itu tentu saja membuat tuan rumah menjadi kalang kabut. Sungguh dia tidak menyangka, bahwa musuhnya kali ini, mengetahui trik licik yang selama ini dilakukannya. Habis sudah harapan untuk dia bisa memenangkan pertarungan kali ini, padahal sejatinya racun yang digunakan untuk memotori udara, dengan tujuan untuk melemahkan saraf jawan lawannya, agar mudah kalah, ternyata mampu ditawarkan bahkan dihancurkan dengan mudahnya. Bukan hanya itu saja. Trik licik lainnya, yaitu pemasangan kamera di setiap sudut ruangan juga di atas plafon, adalah bertujuan untuk menyiarkan pertarungan di bawahnya ke dunia internasional, telah ketahuan oleh kepintaran Handy melalui anak buahnya. Keberadaan senjata otomatis tersembunyi yang berada di dalam dinding, yang sejatinya digunakan saat-saat terdesak, juga telah ketahuan oleh Handy. Sekarang tidak ada lagi cara untuk memenangkan pertarungan. Yang tinggal hanya nasib baik saja, kalah atau menang dari hasil usaha mereka sendiri. Bagaimana Bajra? Semua senjata tersembunyi yang biasa kau gunakan, kini telah hancur semua. Apakah pertarungan ini bisa kita lanjutkan? Tanya Handy dengan ekspresi meremehkan. Oh ho, pantang bagiku untuk mundur. Sudah kepalang basah. Ayo kita tuntaskan dendam lama kita. Jawab Bajra berterus terang. Bagus, akhirnya kau sendiri yang membuka rahasia. Aku tahu bahwa kau sudah memata-matai anak buahku, serta berusaha masuk ke dalam sistem informasi keamanan perusahaanku. Tapi sayang sekali, hacker amatirmu itu, masih belum mampu untuk mengalahkan legenda cyber yang kami punya. Bahkan untuk kau tahu Bajra, seluruh akunmu telah dikunci dan akan dieksekusi saat terdesak. Bukan hanya itu saja. Kami juga sudah melaporkannya pada pihak berwajib di negara ini, bahwa buronan turunan Jack Napoleon sedang berada di sini. Jadi kau tidak akan bisa lepas Bajra. Ucap Handy berterus terang. Kurang ajar. Sialan. Dasar iblis kau Handy. Reaksi Bajra sangat marah sekali, kemudian berkelebat ke arah Handy dan hampir mendekatinya. Tapi niatnya tidak kesampaian, karena tubuhnya mendadak berhenti, dan seperti ada yang menghalangi. Kemudian terjatuh ke lantai, persis di bawah kaki Handy. Jangan kau pikir bisa mengelabuiku Bajra. Gerakan lambat yang kau peragakan itu, tidak cukup untuk mengenai tubuhku. Sekarang kau hadapi saja, salah seorang dari anak buahku ini. Pilih mana yang kau suka dan kau anggap lemah. Jika kau menang, kau boleh pergi. Tapi jika kau kalah, maka kau dan anak buahmu akan mati. Tolong ampuni aku Tuan Handy. Aku berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan akan pergi dari negara ini. Ucap Bajra sudah mulai putus asa. Tidak semudah itu. Kau adalah buronan internasional setelah ayahmu. Dengan menghabisimu serta merampas hasil jarahanmu, akan membuat tugas mereka akan menjadi ringan. Jawab Handy tidak mau tunduk. Kau masih punya kesempatan kalau kau mau melawan anak buahku. Dengan mengeroyoknya juga boleh. 3 lawan 3 juga tidak masalah. Ucap Handy sangat yakin. Kulihat kau masih mempunyai seorang anak buah, yang kunilai cukup kuat. Gunakan dia sebagai kartu asmu. Siapa tahu dia bisa menang. Ucap Handy lagi. Kemudian menendang tubuh Bajra yang terkunci di bawah kakinya. Oh ya Tuan Arjaya. Dari tadi kau hanya diam saja. Apakah kau termasuk orangnya si brengsek itu? Bersambung.